Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 21 Juni tahun 2026. Pertama-tama, selamat merayakan Hari Bapa kepada seluruh Bapa yang berada dimanapun. Tuhan memberkati setiap Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau memberkati pembahasan firman Tuhan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, judul pembahasan firman Tuhan pagi hari ini adalah Anchored in the Quiet. Yang akan saya ambil sebagai lanjutan daripada Matius 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita baca. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang lalu terakhir saya juga berbicara tentang pikulah kuk. Saya sudah menceritakan tentang kuk ini, ya. Dan hari ini kita melanjutkan tentang anchored in the quiet, berlabuh dalam ketenangan. Ya, saya memulai dengan sebuah pendahuluan keluar dari rutinitas kerja yang melelahkan dengan berlabuh dalam ketenangan itu sendiri mencari hadirat Allah. Nah, pernahkah Anda, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, memperhatikan apa yang terjadi ketika seseorang berjuang untuk tetap mengapung di perairan yang dalam? Naluri alami manusia adalah meronta-ronta. Saya pernah mengalami ini, jadi saya tahu itu. Kita menendang, memukul-mukul air, berteriak, berusaha tetap mengapung. Namun, setiap penjaga pantai akan mengatakan bahwa meronta-ronta adalah cara yang tercepat dan paling cepat untuk tenggelam. Hal itu menguras energi dan justru menarik kita jauh ke dasar air. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup saat Anda benar-benar kelelahan adalah dengan melakukan sesuatu yang terasa sangat berlawanan dengan naluri. Berhenti meronta. Anda harus berhenti melawan, membalikkan tubuh, dan mengapung. Anda harus mempercayakan diri pada air untuk menopang tubuh Anda tetap mengapung dengan membalikkan tubuh punggung ke air. Muka menghadap langit. Nah, begitu banyak dari kita saat ini sedang meronta-ronta dalam menjalani hidup, memalingkan wajah kita seharusnya memandang ke langit kepada Tuhan yang memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Kita lelah, kita kehabisan tenaga, dan respon kita terhadap kelelahan itu biasanya berlari lebih cepat di dalam ketakutan itu sendiri. Bekerja lebih keras, dan berusaha keluar dari situasi sulit itu dengan mengandalkan kinerja kita sendiri. What if ini nggak cukup? What if ini? What if ini? Hari ini kita akan menyoroti dua landasan kuat. Hanya dua landasan kuat dari kitab suci yang mengajak kita untuk berhenti meronta-ronta. Allah menawarkan cara hidup yang berbeda berdasarkan firman-Nya. Cara yang tidak berakar pada kinerja kita, melainkan pada kehadirannya. After all, Tuhan juga bekerja 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Let go. Manusia diciptakan pada hari ke-6 untuk masuk hari peristirahatan hari ke-7 sebelum memulai hari pertama. Saya sudah membahas juga tentang ini dalam seri ini. Nah, sekarang yang kita perhatikan ini adalah ajakan dari Juru Selamat agar kita berhenti beronta-ronta. Mari kita lihat sekali lagi dari Matius 11 ayat 28-30 ini. So fasten your seatbelt, enjoy the ride. Marilah, ajakan, kepada Yesus,
semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita yang tahu kita berbeban berat atau tidak. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bagi yang ketinggalan untuk mengerti pikulah kuk yang kupasang ini, dan juga marilah kepada aku ini dapat kembali mendengarkan pembahasan firman 2 minggu yang lalu, tanggal 14 dan tanggal 7 Juni. Ya, bisa dilihat di YouTube channel saya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian kepada siapa Yesus berbicara di sini. Dia tidak sedang memanggil orang-orang yang hidupnya sudah tertata rapi dan baik-baik saja. Enggak seperti itu. Dia memanggil mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Apakah kita merasa letih lesu dan berbeban berat? Orang-orang yang keadaan kelelahan luar biasa karena berusaha memikul beban dunia di pundak mereka. Berapa bulan yang lalu saya berbicara tentang whose backpack are you carrying? Backpack siapa yang sedang kita pikul sehingga kita kelelahan? Pada zaman dahulu, kuk, yoke, bahasa Inggrisnya, adalah balok kayu yang dipasang melintang di leher 2 ekor sapi. Memaksa mereka menarik bajak secara bersama-sama, dan itu berat. Biasanya, seekor lembu yang lebih muda dan tidak berpengalaman serta lemah dipasangkan dengan lembu yang lebih tua, kuat, dan berpengalaman, sudah tahu apa yang dikerjakannya. Lembu yang lebih kuatlah yang menentukan kecepatan arah langkahnya dan memikul sebagian besar beban berat tersebut, sehingga lembu yang lebih muda tidak merasakan beban tersebut selain mencocokkan kecepatan gerak langkah lembu tua tersebut. Yesus mengajak kita, pakailah kuk yang kupasang. Bebanku enak dan ringan. Iya, karena kita tidak berpengalaman, dia yang menarik beban berat tersebut. Dia yang memikul kuk yang lebih berat tersebut. Kita harus menyesuaikan gerak irama kita dengan gerak irama perjalanan dia. Yang lalu saya sudah membahas tentang ini. Kita harus menyesuaikan waktu Tuhan agar kita berjalan di dalam waktunya dan berada di dalam waktu itu. Kalau kita berada di luar waktu itu, kita ketinggalan. Yesus melihat keletihan kita, melihat kelelahan kita, fisik maupun emosional. Dan ia berfirman, berhentilah berlari dalam perlombaan tanpa henti ini demi pembuktian diri. Why do you want to show who you are to any other? You don't have to do that. Nggak perlu melakukan itu. Berhentilah berusaha untuk membuktikan siapa diri kita itu sebetulnya. Membuktikan nilaimu melalui pencapaian-pencapaianmu. Menonjolkan kepada orang lain agar mendapatkan validasi. Kenakanlah kuk bersamaku, kata Tuhan Yesus. Berjalan yuk barengan. Mari kita jalankan journey kehidupan ini bareng-bareng. Kalau nggak mau jalanin journey ini, ngomel terus, marah terus. Banyak hal yang kita salahkan orang lain ataupun salahkan Tuhan yang harusnya melihat ke dalam diri itu sendiri, yang lalu kita berbicara tentang metakognisi sehingga perubahan itu tidak pernah terjadi. Waktu orang membuat perubahan, kita menganggap dia munafik. Hal-hal yang seperti ini kita perlu mengenakan kuk ini. Kenakanlah kuk bersamaku. Biarlah aku memikul bagian yang lebih berat itu. Ini permintaan Tuhan. Nah, kita mau merespon ini atau tidak? Tergantung kita. Nah, saat kita melakukan hal ini, kita memasuki apa yang digambarkan dengan begitu indah sebagai irama kasih karunia yang tidak membebani siapapun juga yang mengenakan kuk yang Yesus berikan. Ini berarti beralih dari kehidupan yang penuh tekanan terus-menerus di dalam kehidupan ini menuju ritme hidup
yang bersifat memulihkan, di mana kita menyadari bahwa kasih Allah bagi kita adalah sebuah anugerah, bukan upah yang harus kita upayakan untuk mendapatkannya. Dia sudah undang kok, kenakan kuk yang kuberikan. Karena kuk yang kuberikan itu enak dan ringan, dan bebanku pun ringan. Itu perkataan dia. Dia mengajak. Nggak ada usaha daripada kita selain menerima tawaran tersebut. Banyak orang pikir, aku harus baik dulu, aku harus sempurna dulu. Nggak akan pernah tercapai. Kita perlu Tuhan Yesus yang menyempurnakan kita di dalam darah yang dicurahkannya di Kalvari. Ini konsep daripada Alkitab. Nah, kita harus memahami terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara sekalian, memahami lebih dalam lagi tentang kuk, tentang yoke yang diberikan oleh Tuhan ini. Melepaskan diri dari kemitraan yang keliru. Memisahkan diri dari persahabatan yang salah. Ya, untuk benar-benar memahami apa yang Yesus tawarkan kepada kita, kita perlu mencermati bagaimana sebenarnya fungsi sebuah kuk. Tapi sekali lagi saya ingatkan, pakailah kuk yang kupasang, yang kuberikan. Karena kuk yang kuberikan itu enak dan ringan, dan bebanku pun ringan. Artinya dia menyadari kuk yang ditawarkan dunia atau orang-orang palsu ini banyak yang lebih berat. Alkitab mengatakan orang Farisi memberikan kuk itu kepada orang-orang lain, mereka sendiri tidak sanggup memikul kuk yang mereka buat. Nah, Yesus tawarkan ini. Kuk hukum Taurat. Misalnya ya. Kuk itu apa? Kuk itu adalah kuk ganda, saya berbicara berbentuk huruf U begitu kan? Kiri dan kanan. Ya. Kuk ganda adalah satu batang kayu berat yang diukir dengan tangan miripnya huruf U. Ya, memiliki dua lengkungan terpisah untuk dua lembu. Secara harfiah, mustahil bagi seekor hewan untuk menariknya sendirian. Itu ada dua kuk, dipasang hanya pada satu lembu, suruh tarik. Yang lainnya akan jatuh ke bawah karena nggak ada pasangannya. Ya, jika satu sisi kosong, kuk yang kedua itu kosong, kuk itu akan terseret di tanah. Beban akan menjadi lebih berat, memelintir dan melukai leher satu-satunya lembu yang berusaha menariknya. Akan tertinggal ke belakang, akan terluka tengkuknya. Tragedi kehidupan modern adalah banyak dari kita mencoba menarik kuk ganda itu sepenuhnya seorang diri. Aku bisa, aku nggak mau bergantung pada siapapun juga. Ini pride, kesombongan, keangkuhan hidup. Alkitab memperingatkan kita tentang ini. Karena itulah Tuhan menciptakan sesama manusia agar kita saling membantu, saling mengasihi. Itu perintah. Atau lebih buruk lagi, kita telah mengikatkan diri kita pada orang yang salah, pada pasangan yang salah, pada mitra dagang yang salah. Kita telah masuk ke dalam ikatan bersama dengan ekspektasi budaya, tuntutan karier yang tiada pernah berhenti. Orang yang menuntut terus, hasilkan ini lebih banyak, hasilkan ini lebih banyak. Dia sendiri tidak bekerja. Sounds familiar? Atau kebutuhan mendalam kita sendiri akan pengakuan, aku harus memiliki itu, aku harus memiliki itu, kerja lagi. Sengsara. Ketika Anda mengikatkan diri pada tuntutan dunia, dunia menjadi pasangan yang kejam. Ia selalu menarik lebih kuat, tidak pernah melambat, dan tidak peduli sama sekali apakah leher Anda berdarah akibat gesekan, terkilir, dan sebagainya. Apakah beban itu terlalu berat? Enggak peduli. Hajar sampai mati. Ia hanya menuntut lebih banyak kemajuan, lebih banyak hasil, produktivitas, kreativitas, inovasi non-stop, dan lebih banyak kesuksesan. Dalam arti pengertian dunia, bukan dalam pengertian Alkitab. Saat Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang, diajak kita rileks. Dia meminta Anda dan kita sekalian untuk secara sadar melepaskan diri dari kemitraan yang merusak. Dia ingin kita sekalian mengeluarkan kepala kita dari ikatan dunia, dari kuk yang diberikan dunia ini,
dan masuk dan menggunakan kuk yang dia tawarkan, yang dia berikan buat perbedaan itu. Ajakan ini harus kita terima supaya kita dapat membuat perbedaan itu. Saat Anda menoleh ke arah pasangan baru Anda dalam kuk itu yang ditawarkan oleh Tuhan, orang yang sesuai. Anda tidak melihat Tuhan yang banyak menuntut dan mencambuk Anda agar bergerak lebih cepat. Leader with servant heart. Penuh pengertian. Anda melihat sang juru selamat yang berkata, akulah yang menanggung beban yang lebih berat. Cukup selaraskan langkahmu dengan langkahku. Ya, saya ingin membahas tentang seorang tokoh yang membebaskan dirinya dari kuk dunia ini, tuntutan dunia. Dia adalah seorang pribadi yang bernama John Newton. Ingat lagunya yang dia tuliskan, Amazing Grace? Ya. Pada pertengahan tahun 1700-an, seorang pria Inggris yang bernama John Newton terikat erat dan mengerikan pada sisi-sisi paling kejam yang dapat ditawarkan dunia. Ia telah menambatkan hidupnya, mengikatkan hidupnya, dirinya pada perdagangan budak lintas Atlantik. Ia bukan sekedar peserta, ia menjadi kapten kapal budak dan secara aktif melakukan transaksi jual beli budak. Secara aktif juga melacak, membeli, dan mengangkut orang-orang Afrika yang ditawan dalam kondisi yang sangat brutal dan tidak bersikap manusiawi. Dia orangnya. Newton juga terbelenggu oleh pemberontakan yang hebat dan kebencian terhadap dirinya sendiri. Ia adalah pria yang gemar melontarkan umpatan kasar hingga pembuat plot-plot lain yang keras wataknya pun merasa terkejut. He was so rude, merciless. John Newton. Pada suatu saat, ia bahkan ditinggalkan oleh anak buahnya sendiri dan nyaris menjadi budak di pesisir Afrika Barat. Saya pernah tahu cerita true story tentang seorang manajer yang ditinggalkan oleh supir di puncak karena tingkah lakunya. Ya. Ia sedang menarik gerobak berat penuh racun. John Newton ini sedang menarik gerobak yang penuh racun berisi keserakahan, rasa bersalah, dan kematian rohani. Nggak ada dia mempunyai rasa bersalah. Kalau ada rasa bersalah, tentu dia tidak memperjualkan beli dan memperlakukan manusia layaknya hewan. Hewan aja orang masih berbelas kasihan. Lehernya terluka dan berdarah akibat gesekan dari kehidupan yang telah ia pilih sendiri. Sekarang kita lihat perubahan ini. Bagaimana caranya John Newton ini membebaskan dirinya. Titik baliknya terjadi pada tahun 1748. Perhatikan apa yang dia kerjakan. Saat badai dahsyat dan mengerikan melanda Samudera Pasifik. Ingat, dia seorang kapten kapal. Kapal yang ia kemudikan benar-benar hancur, kemasukan air, dan nyaris tenggelam. Nggak ada pilihan lain selain membalikkan punggung, menatap ke langit, menatap kepada Tuhan yang dapat memberikan keselamatan. Di saat ketidakberdayaan total itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika segala upaya, umpatan, makian, dan usaha manusia tidak mampu menyelamatkannya, Newton melakukan apa yang telah kita bahas sebelumnya. Ia berhenti meronta-ronta, ia membalikkan punggungnya agar dapat memandang langit, ia berlutut dan memohon belas kasihan Tuhan bagi dirinya. Ini penting. Pembebasan itu barang tentu tidak terjadi seketika. Tidak terjadi overnight. Semalaman, tidak. Butuh waktu baginya untuk melepaskan diri sepenuhnya. Suatu penyakit mendadak akhirnya memaksa John Newton meninggalkan kapal budak untuk selama-lamanya karena penyakitnya. Dan seiring tumbuhnya iman, hati nuraninya pun bangkit. Ia secara sadar melepaskan diri dari belenggu perdagangan budak dan mengenakan kuk Yesus Kristus. Dia berhenti menjadi pedagang budak. Ya, pilihan nih.
Dia melihat apa yang terjadi kemudian setelah dia berhenti melakukan kegiatan perdagangan budak ini di Afrika. Karena Newton melangkah masuk ke dalam irama kasih karunia sekarang, dalam mercy and grace daripada Tuhan, yang mengalir tanpa paksaan, menuntunnya, hidupnya pun berubah total. Ia akhirnya menjadi seorang pendeta yang ditahbiskan menjadi mentor rohani bagi tokoh penghapusan perbudakan terkemuka William Wilberforce yang pernah kita bahas berapa hari sebelum pengesahan undang-undang pembebasan perbudakan di Inggris. William Wilberforce meninggal, ya, serta menghabiskan masa-masa akhir hidupnya dengan berjuang gigih untuk menghentikan praktek perdagangan budak yang dulunya pernah ia pimpin sendiri. Ya. Sebelum wafat, ia menulis lirik lagu yang masih kita nyanyikan hingga hari ini. Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Newton bertransformasi dari seorang kapten kapal budak menjadi sosok teladan perdamaian dan kebebasan karena ia mengubah pihak yang menjadi rekan perjuangannya. Ia menghentikan semua ini total. Rasul Paulus bercerita tentang kalau dulu mencuri, hentikan total mencuri. Bukan bertahap. Mulai bekerja, hasilkan uang, bantu orang miskin. Itu transformasi radikal. If you mean business, you do it. Nah, bagaimana cara menghindari cook yang merusak ini yang ditawarkan dunia? Gimana caranya? Kita step demi step kita bahas ini. Bagaimana cara kita mencegah diri terjebak dengan pasangan yang toksik atau komitmen yang menghancurkan jiwa dalam hidup kita? Semua bermuara pada 3 pilihan harian. Pilihannya seperti berikut. Yang pertama, ada 3 saya katakan. Yang pertama, waspadai gesekan awal. Waspadai dulu ini. Banyak kan orang masa bodoh, masuk kiri keluar kanan, nggak mau peduli, nggak direnungkan, nggak meninggal di dalam pikiran. Waspadai terlebih dahulu gesekan awal. Cook fisik akan segera menyakiti hewan jika ukurannya tidak pas. Dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanda peringatan awalnya adalah hilangnya kedamaian batin secara terus-menerus. Gesekan cook yang tidak pas ini menyakiti. Gesekan batin ini kita merasa tekanan-tekanan ini demikian luar biasa. Abusive relationship, manipulasi dan semuanya ini. Kecemasan tinggi dan perasaan bahwa Anda harus mengorbankan jati diri hanya untuk bisa terus bertahan. Tuntutan semakin lebih gede. Jika sebuah hubungan, pekerjaan, atau gaya hidup menuntut Anda berlari lebih cepat daripada kemampuan jiwa Anda, itulah kuk dunia. Yesus katakan, pakailah kuk yang kuberikan. Kamu harus menyesuaikan irama langkah aja. Dia ikut memegang kuk yang lebih berat, berjalan. Kita menyesuaikan aja jalannya. Kalau kuk dunia kan enggak, bosnya diam, yang menuntut diam. Kita dipaksa dicambuk, bekerja lebih berat. Enggak peduli. Kalau orang nggak bisa, disalahkan. Nah, kita lupa nih. Sesaat kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan ini. Perhatikan gesekan itu sebelum ia berubah menjadi rantai yang mengikat. Kalau kita biarkan ini, banyak kata-kata manipulasi yang disampaikan orang pemimpin yang sangat duniawi ini. Bagaimana kamu bisa maju? Bagaimana aku bisa memberikan ini kepadamu jika kamu seperti ini? Padahal itu janji kosong. Jika kamu berprestasi, orang pun melihat akan hal ini. Yang kedua, yang pertama tadi, jaga leher ya. Bagaimana cara
menghindari untuk jangan sampai terjadi kerusakan. Yang kedua, periksa pasangan atau situasi sebelum Anda memasukkan kepala ke dalam jeratnya. Periksa dulu. Sebelum Anda berkata ya pada langkah karier baru, kewajiban finansial, atau hubungan yang mendalam, jangan hanya melihat kilaunya janji-janji yang ditawarkan. Sebelum mengatakan I do di dalam pernikahan yang tidak dapat mundur, perhatikan terlebih dahulu. Karena setelah itu nggak ada jalan keluar. Sampai maut memisahkan. Kalau itu pernikahan. Nah, perhatikan pula kecepatan atau ritme yang dituntutnya. Apakah dia menuntut lebih, sedangkan dia sendiri tidak memberikan? Tanyakan kepada diri Anda sendiri. Jika saya bermitra dengan orang atau dengan organisasi ini, dengan company ini, apakah mereka akan mengizinkan saya beristirahat? Apakah mereka mengizinkan saya menjadi diri saya? Apakah mereka akan menghormati batasan saya? Atau justru menuntut setiap tetes energi saya hingga tak ada lagi yang tersisa? Jika saya melanjutkan ini menjadi pacaran, masuk ke dalam pertunangan dan pernikahan, perhatikan terlebih dahulu akan tuntutan-tuntutan yang terjadi. Awalnya bagaimana, perubahannya seperti apa? Anda sebelum mengatakan I do masih mempunyai kesempatan untuk menarik diri. Kalau di dalam company, jika ini terlalu sifatnya abusive, masih punya kesempatan untuk menarik diri. Selama kita tahu itu abusive, dan kita tidak sanggup lagi melakukannya, tempatkan yang lalu saya katakan batasan. Talk to your boss. This is how much I can do. Kalau dia tidak bisa menghargai itu, Anda free kok mencari pekerjaan yang lain. Tapi jangan karena sifat Anda yang malas bekerja dan menyalahkan orang lain. Pisahkan dulu ini. Ketiga, yang pertama tadi apa? Bagaimana cara menghindari cook yang merusak? Sudah kita bahas secara detail. Yang kedua, jadi bagaimana mewaspadai gesekan awal ini tadi? Sakit nggak tengkuknya? Emosinya dan semuanya sudah saya bahas tadi. Yang kedua, periksa pasangan atau situasi sebelum Anda memasukkan kepala ke dalam cook yang ditawarkan itu. Yang ketiga, siapkan pisau yang tajam. Yes, you heard me right. Siapkan pisau yang tajam. Itu yang ketiga. Maksudnya apa? Dahulu kala, jika seekor lembu ambruk atau kereta mulai meluncur, jatuh ke jurang dalam perjalanan jatuh, belum jatuh, kusir harus siap memotong tali kulit kekang seketika demi menyelamatkan hewan-hewan tersebut. Yang jatuh cuma beban yang masuk ke jurang, tidak binatang. Dalam hidup kita harus memiliki keberanian untuk berkata tidak. Dalam kehidupan kita, sekali lagi, kita harus memiliki keberanian untuk mengatakan tidak yang merupakan batasan yang harus kita hormati dan memutuskan ikatan dengan ekspektasi yang merusak sebelum hal itu menyeret kita jatuh ke jurang yang menghancurkan kita sendiri. Nah, lebih baik kehilangan pekerjaan, lebih baik kehilangan status atau hubungan yang tidak sehat daripada kehilangan jiwa Anda sendiri. Setiap pagi saat Anda bangun, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah kuk yang kosong menanti di samping tempat tidur Anda untuk Anda kenakan. Itu setiap hari. Dunia akan mencoba, saya ulang, dunia akan mencoba memaksakan kuk tuntutan kinerja, performance, kekhawatiran, dan ketergesa-gesaan yang tiada henti ke atas pundak Anda. Yesus ikut bekerja. Dia memikul beban yang lebih berat. Banyak orang yang menuntut tidak melakukan apa-apa, tapi klaim nama. Waktu itu berhasil, gua. You know those persons. Ya. Namun Yesus berdiri tepat di sampingnya, menawarkan kuk yang nyaman dan beban yang ringan. Tinggal pilih mana yang mau nih.
Pilihlah untuk bermitra dengan Yesus. Selaraskan langkah kita dengan kasih karunia-Nya. Dan biarkan Dia memikul beban yang lebih berat, kurt yang lebih berat itu sendiri. Sekarang setelah mempelajari tiga hal ini, saya akan menawarkan dua jalan sekarang. Mengejar performa, atau mengalir dalam kasih karunia. Yang mana? Untuk memahami bagaimana hal ini nyata dalam kehidupan keseharian kita, kita bisa melihat dua tokoh sejarah yang terkenal. Sekarang banyak saya memberi contoh-contoh supaya tahu. Orang katakan itu kan dari Alkitab, ada nggak dalam kehidupan nyata? Nah, saya bawa dalam kehidupan nyata. Maupun dalam kehidupan Alkitab. Satu orang menolak undangan untuk beristirahat ini. Sementara yang lain menerima sepenuhnya. Siapa sosok yang menolak? Kalau dari Alkitab, sosok itu adalah Raja Saul. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Saul adalah sosok yang sepenuhnya terjebak dalam tuntutan untuk terus-menerus membuktikan dirinya. Dia sedang berada dalam treadmill performa, lari terus tanpa henti. Ia terus-menerus mencemaskan pandangan orang lain terhadap dirinya. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, pasukannya ketakutan. Kita ingat itu. Dan mulai tercerai-berai karena musuh semakin dekat. Masih ingat apa yang dilakukan Raja Saul? Alih-alih beristirahat dalam janji-janji Allah dan menanti kedatangan Nabi Samuel, utusan Allah, Nabi untuk mempersembahkan korban, Saul justru panik. Ia memaksakan diri mempersembahkan korban lebih awal, sekalipun dia tidak mempunyai hak untuk melakukan itu, demi menjaga citra dan mempertahankan kendali. Ia lebih memilih performa daripada kehadiran Allah. Karena ia menolak untuk percaya kepada Allah dan mengalir bersamanya, hidupnya terjerumus ke dalam kecemasan hebat, ke dalam paranoia, dan akhirnya berujung pada tragedi bunuh diri. Di Gunung Gilboa, kita tahu tentang hal ini. Dia keluar dari payung tudungan Tuhan itu sendiri, payung rohani. Dia keluar dari sana. Ya nggak heran kalau dia kena hujan. Kok aku kena hujan Tuhan? Ya kamu tidak berada di bawah payung. Tidak berada di bawah payung perlindungan. Who did this? You did. Not me, kata Tuhan. Aku nggak bisa paksa kamu tetap berada di bawah payung. Nggak bisa. Itu pilihan. Nah, itu sosok yang menolak Raja Saul. Sosok siapa yang menerima dalam kehidupan zaman modern ini? Henry Nouwen. N-O-U-W-E-N. Henry Nouwen. Ini sosok yang menerima untuk mengenakan kuk yang Tuhan berikan ini. Perhatikan ini baik-baik. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat sosok nyata dari sejarah modern. Sosok ini bernama Henry Nouwen. Ia adalah seorang profesor brilian banget. Sudah pernah saya bahas dari sisi yang lain. Dan ternama di dunia. Ia mengajar di beberapa universitas paling bergengsi di dunia ini. Termasuk Notre Dame, Yale University, dan Harvard University. Terkenal kan? Bergengsi kan? Siapa yang nggak kenal? Tiga universitas ini. Notre Dame, Yale, Harvard. Semua orang kenal. Semua orang anak-anak pengen anak-anaknya masuk sekolah itu. Ia telah meraih segala hal yang menurut masyarakat patut dikerja. Ia mengajar di ketiga universitas terkenal ini. Namun jiwanya benar-benar terkuras habis. Performanya dituntut tahun demi tahun harus dinaikkan, tidak boleh turun. Dengan bertambahnya usia akan menurun. Saat kamu sudah tidak berdaya lagi, kamu disingkirkan. Tapi tidak dengan Tuhan. Ia kelelahan akibat tekanan tiada henti untuk terus berprestasi, untuk terus menulis, dan untuk terus-menerus meraih kesuksesan. Ukuran dunia. Waktu orang membukakan pintu mobilmu, hari ini nggak usah heran kalau hari berikutnya orang meludahi kamu. Karena waktu itu kamu menduduki jabatan penting yang dibutuhkan orang menjilat. Tuntutan dunia semakin keras. Waktu kamu tidak berdaya lagi, apalagi kalau sakit. Saya melihat banyak ini. Waktu sehat diperlukan. Karena dia kerja terus-menerus akhirnya dia kena stroke. Bye-bye. Insuransinya pun dimatikan.
Itu dunia. Kamu tidak menghasilkan, kamu tidak berprestasi, kamu tidak berinovasi lagi. Yang menderita ya keluarganya. Pada tahun 1980-an, Noah melakukan tindakan yang mengejutkan dunia akademis. Apa yang dilakukan Henry Nouwen? Mengapa ia mengejutkan dunia dari dunia akademis ini? Ia meninggalkan Harvard. Orang berjuang masuk, ia tinggalkan. Ia memilih untuk masuk ke dalam irama kasih karunia yang tidak memaksakan kehendak dengan bergabung bersama Large Daybreak. Large Daybreak. Organisasi ini. Sebuah komunitas tenang yang berlokasi di Kanada bagi penyandang disabilitas intelektual. Orang yang kurang dalam hal intelek. Sisa hidupnya diisi dengan rutinitas yang berubah drastis. Dari memberi kuliah kepada ratusan mahasiswa elit ya di universitas ini, ia menjadi sosok yang berubah karena meninggalkan ini. Tadinya memberi kuliah kepada ratusan mahasiswa, sekarang dia berhenti melakukan itu. Dapat dilihat itu. Dengan tenang sekarang dia membantu seorang pria, hanya seorang pria yang bernama Adam. Dia tidak mengajar mahasiswa lagi, dia membantu satu orang bernama Adam yang tidak bisa berbicara maupun berpakaian sendiri. Nggak bisa. Dalam rutinitas paginya, inilah yang dikerjakan Henry Nouwen, seorang profesor turun kalau kita lihat ukuran dunia. Dalam ritme kehidupan yang tenang dan jauh daripada sorotan kemewahan, sekarang tidak ada lagi televisi yang menyinari dia, tidak ada lagi lampu sorot yang menyinari dia, nggak ada. Nouwen menemukan perhatian sejati yang memulihkan jiwanya di dalam Kristus. Ia berhenti meronta-ronta, membiarkan Allah menopang dirinya. Ya, ini juga yang dilakukan oleh Watchman Nee. Ya, anatomi dua laju kehidupan yang kontras. Kita lihat ya, bagaimana kita melihat sebuah kontras dalam laju kehidupan. Untuk membantu kita membayangkan pilihan kita pada hari ini, mari kita bandingkan dua jenis gaya hidup yang bisa kita pilih. Henry Nouwen memilih itu. Kita lihat bagaimana caranya. Ia bermuara pada pilihan yang jelas antara dua lingkungan yang sangat berbeda. Pertama, pertimbangkanlah treadmill kinerja, the performance treadmill, kerja terus-menerus tanpa stop. Kalau perlu 2-3 pekerjaan, tidak cukup, dan sebagainya ini. Yang melambangkan kuk dunia, ini kuk dunia. Gaya hidup ini sepenuhnya didorong oleh ketakutan atau kegagalan dan kecemasan terus-menerus karena merasa diri belum cukup baik, nggak cukup ini. Yang harusnya mempercayakan kepada berkat yang Tuhan turunkan dari atas. Karena kita sudah bekerja sepenuhnya, secukupnya. Kita kelelahan, istirahat. Tujuan utamanya adalah produktivitas, pendakian karier, dan pencapaian yang tiada henti-hentinya. Pekerjaan dibawa pulang ke rumah, kerja terus sampai jam 2 malam. Tidur 2-3 jam. Saat menjalani hidup seperti ini, batin Anda dipenuhi kecemasan tinggi. Ketergesa-gesaan yang konstan dan kebisingan mental yang memekikkan telinga. Gimana kalau besok aku diberhentikan? Jika Anda menunjukkan ini, bos Anda akan meningkatkan target untuk menguras energi Anda karena takut berhenti. Dia akan menuntut performa untuk lari terus sekalipun Anda kelelahan. Pada akhirnya, dampak tidak terelakkan dari laju kehidupan yang seperti ini adalah kelelahan ekstrim yang kita kenal dengan istilah apa di Amerika? Burnout. Burnout. Kelelahan ekstrim. Menimbulkan kepahitan mendalam. Bos gua nggak ngerti gua nih. Padahal dari dulu kamu yang melakukan ini. Yang mau.
diperbudak. Dan keterasingan dalam hubungan. Waktu kamu sakit dalam kelelahan kamu dipecat. Akan ada gesekan-gesekan yang lain. Akan ada orang yang mengintip apa yang ada pada Anda ini. Inilah dunia. Cobalah perhatikan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Sekarang bandingkan hal itu dengan irama kasih karunia. The rhythms of grace I'm talking about. Yang melambangkan kuk yang diberikan oleh Yesus Kristus dengan kasih karunia-Nya. Dia ikut bekerja. Dia ikut memikul. Dia memberikan beban yang lebih ringan. Ibarat kalau kita berjalan dengan anak, yang berat kita pikul, yang ringan dia yang ambil. Supaya dia ada keterlibatan di dalam kekeluargaan itu sendiri. Gaya hidup ini didorong oleh keyakinan teguh bahwa Anda sudah sangat dikasihi oleh Allah. Tujuan utamanya beralih dari mana? Beralih dari sekadar produktivitas menuju ketaatan yang sederhana dan setia serta kehadiran yang tenang. Yang penting kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan mencoba memanipulasi Allah atau orang lain. Kelihatan sibuk padahal sama sekali tidak berproduksi. Tapi waktu hasilnya keluar, dia angkat tangan. Waktu kesalahan nggak ada, dia cuci. Waktu kesalahan itu muncul, dia cuci tangan. Aku nggak ikutan. Waktu keberhasilan dia muncul. Goyang tangan nomor 1. Be careful dengan kemitraan seperti itu. Menjalani hidup dalam irama ini menghadirkan ketenangan jiwa yang mendalam. Kesadaran penuh akan tujuan dan fokus dalam rutinitas sehari-hari. Kita fokus dengan memberikan yang terbaik. Alkitab mencatat, bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga kita memberikan yang terbaik. Titik. Ya. Hasil indah dari gaya hidup seperti ini adalah sukacita yang abadi, because we know we give the best unto the Lord, not unto men. Vitalitas rohani kita akan bertumbuh di sana. Dan kemampuan sejati untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita akan berkembang. Kita wajib belajar untuk menjumpai Allah di tengah kelelahan. Kita banyak berbicara tentang ini. Orang yang dalam memasak ributnya panci, dia tetap bersyukur kepada Allah, menghadirkan kehadiran Allah di tengah-tengah kesibukan tersebut. Saat kita merasa sangat lelah, kita sering berpikir bahwa kita membutuhkan terobosan besar dan spektakuler untuk memperbaiki hidup kita. Kita ingin Allah hadir bagaikan badai dahsyat yang melenyapkan segala masalah kita. Tembuskan Tuhan masalah ini. Itu kan doa kita. Namun jarang sekali Allah bekerja dengan cara demikian. Coba perhatikan ya, apa yang dialami oleh Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11-13. Saya memasukkannya itu kemarin dalam Instagram dalam versi yang singkat banget. Ya, ini sebagai penjelasan di sini. Elia baru saja meraih kemenangan rohani yang luar biasa. Namun tak lama kemudian ia menghadapi ancaman pembunuhan. Ia mencapai titik puncak kelelahan, baik secara relasional maupun emosional. Ini dialaminya. Ia melarikan diri ke padang gurun, duduk di bawah pohon, depres, dan berkata kepada Allah bahwa ia ingin mati. Tenaganya benar-benar habis terkuras pada saat dia mencapai titik bawah itu. Allah kemudian membawanya ke gunung. Dan inilah yang terjadi. Silakan baca 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Dipanggil dia keluar, berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lewat angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan di dalam angin tersebut.
tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Nggak ada. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Jadi Tuhan tidak ada di dalam angin ribut yang selalu sanggup membelah gunung, juga tidak ada di dalam gempa. Dan sesudah itu api itu dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Bunyi angin sepoi-sepoi basah. Tuhan tidak ada dalam angin ribut, Tuhan tidak ada di dalam gempa bumi, Tuhan tidak ada dalam api, Tuhan ada dalam angin yang bunyinya sepoi-sepoi basah ini tadi. Oke. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Dia keluar dari gua, berdiri di pintu gua. He came out of the cave to meet God. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "What are you doing, Elijah?" Apa yang sedang kamu kerjakan, Elijah? Elia. Elia sedang bersembunyi di dalam gua yang gelap akibat mengalami kelelahan hebat secara emosional, menimbulkan rasa takut karena diserang oleh Queen Jezebel. Secara mental dan secara fisik. Yang penuh dipicu oleh ancaman pembunuhan Ratu Isabel. Dan Allah menunjukkan kuasanya yang dahsyat. Ingat sebelumnya, dia menyembelih 850 nabi palsu. Ingat itu ya. Tapi menghadapi satu wanita yang bernama Ratu Isabel, ini dia ketakutan. 1 berbanding 850 tadi. Api yang dilihatnya turun dari langit. Dia kelelahan secara emosional. Dia takut menghadapi ini. Tuhan katakan, yuk kita ngomong. Ya. Apa yang sedang dilakukan di sini adalah dia mengalami kelelahan emosional, kelelahan mental, kelelahan fisik yang sepenuhnya dipicu oleh ancaman pembunuhan dari Ratu Isabel. Dia diancam. Dan Allah menunjukkan kuasa yang dahsyat. Angin yang begitu kuat hingga memecahkan batu-batu, membelah gunung, gempa bumi yang mengguncangkan daerah sekitarnya, api yang berkobar hebat. Namun Kitab suci menegaskan satu hal penting yang tidak pernah boleh kita lewatkan. Allah tidak hadir. Saya ulang, Allah tidak hadir di dalam keriuhan tersebut. Nggak ada dia di sana. Jadi jangan pikir, wah andai kata ada KKR besar-besar dan ada penyelamatan besar daripada Tuhan, aku akan aman. Enggak seperti itu. Tuhan berbicara secara pribadi juga kepada kita. Elia sedang bersembunyi di dalam gua yang pekat, gelap. Keluar. Ketemui aku sebagai pria dengan pria. Laki-laki dengan laki-laki. Yuk, berani kamu. Meet me. Allah menjawab di dalam kelelahan terdalam yang dialami oleh Elia, bukan dengan kekuatan yang menggelegar yang sanggup membelah gunung. Melainkan dengan suara angin sepoi-sepoi basah yang didengarnya. Sebuah bisikan lembut. Ibu-ibu kan sering bicara kepada bayinya seperti itu, bisikan lembut. Saat Anda merasa terkuras secara relasional, dengar perkataan saya, terkuras secara relasional dan emosional, dengan pikiran yang kacau, seperti angin ribut yang membelah gunung, Anda tidak membutuhkan lebih banyak keriuhan. Anda tidak membutuhkan lebih banyak kesibukan. Allah menjumpai kelelahan Anda dengan kehadirannya yang tenang dan mutlak. Sebuah bisikan menuntut Anda Sebuah bisikan menuntut Anda untuk mendekat kepada orang berbicara. Elia mendengar angin sepoi-sepoi basah. Ini menuntut Elia untuk datang ke sana. Nah, Allah tidak berteriak kepada kita dari kejauhan. Dia menarik kita mendekat ke dadanya agar kita dapat mendengar detak jantungnya. Cobalah perhatikan orang menjerit dengan suara tinggi, kita bukan sedang adu jerit.
kita turunkan volume menjadi 2 desibel, saya pernah menuliskan ini, pikiran orang, perhatian orang akan ke sana. Nah, lebih jauh ke dalam padang gurun, kita melihat melampaui keriuhan yang ada. Naikkan dia ke gunung, tempat yang sepi, masuk ke dalam gua, ayo keluar, kita bertemu. Bertemu dan bertelut di hadapan Allah di dalam kecapaian kelelahan kita itu sendiri. Ada kenyataan psikologis Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendalam dalam kisah Elia yang terasa sangat relevan bagi siapapun yang pernah mengalami kelelahan hebat yang ekstrim ini, yang saya sebut sebagai burnout ini tadi. Secara emosional, secara mental, maupun secara fisik kita kelelahan. Elia tidak tumbang saat pertempuran di Gunung Karmel, kan? Tumbang nggak Elia saat menghadapi 850 orang nabi palsu ini? Enggak. Ia justru tumbang setelah peristiwa itu usai. Dia telah melakukan pekerjaan yang berat dan terlalu berat. Menghadapi nabi-nabi palsu. Dan menyaksikan api mujizat turun dari langit. Namun begitu ancaman baru muncul dari Ratu Isabel, cadangan emosi Elia ini benar-benar telah habis. Dia pun kehilangan kendali. Takut menyusup masuk ke dalam hatinya. Begitulah cara kelelahan dalam hidup kita. We're tired emotionally, spiritually, mentally, physically. Kita seringkali berhasil melewati masa-masa krisis besar, seperti keadaan darurat medis, proyek pekerjaan yang penuh tekanan, atau masa sulit saat harus merawat orang yang kita kasihi, berkat dorongan adrenalin dan kortisol semata-mata. Kita kuat bertahan. Namun saat situasi mulai tenang, satu kata kasar atau kelambatan atau hambatan kecil saja bisa membuat kita benar-benar hancur secara emosional. Ini ciri khas orang yang mengalami burnout. Padahal tadinya nggak apa-apa. Ini ciri khas burnout. Mudah tersinggung. Ketika kita mencapai titik kelelahan yang luar biasa, naluri pertama kita adalah mencari Allah melalui sesuatu yang dahsyat. Padahal Allah nggak ada di dalam kedahsyatan itu. Kita berpikir, seandainya saja aku bisa menghadiri conference Kristen KKR yang besar dan hamba Tuhan yang besar, Allahnya kecil, harusnya Allah yang besar, hamba yang kecil. Atau jika Allah mau melakukan mujizat besar pada rekening bankku, padahal sudah ada di sana, kita nggak bersyukur terhadap apa yang ada. Tambah Tuhan. Dariku kepada diriku untuk diriku. Padahal mati nggak bawa. Selembar benang juga nggak selain apa yang dikenakan orang. Atau jika dia mau melenyapkan masalahku, layaknya bagai badai dahsyat, maka aku akan baik-baik saja. Tuhan nggak kerjakan itu loh. Ayo belah gunung Tuhan. No, 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 no. Namun perhatikan kembali teks tersebut di atas. Allah sengaja tidak hadir dalam angin, tidak hadir dalam gempa bumi, dan juga tidak hadir dalam api. Pertanyaannya, mengapa? Pernah kebayang nggak waktu merenungkan firman Tuhan ini? Mengapa? Karena kebisingan tidak dapat memulihkan jiwa yang gaduh. Jiwa yang remuk tidak bisa disatukan kembali oleh ledakan yang spektakuler. Ayo kita padamkan api dengan api. Nggak ada. Nggak ada. Tambah besar. Itulah kebodohan pada waktu Tuhan mendatangkan 10 tulah. Air dirubah menjadi darah. Nah, ahli sihir juga bisa. Yuk kita perbanyak. Nggak ada air minum mereka. Kenapa nggak tunduk kepada Allah? Allah tahu bahwa yang dibutuhkan oleh hati Elia yang gundah ini, yang kelelahan ini, bukanlah pertunjukan kekuatan yang dahsyat, melainkan pengalaman akan kebutuhan yang bersifat lembut, intim dengan Tuhan itu sendiri. Dia merasakan pelukan Tuhan. Itu nikmat.
Frasa Ibrani yang diterjemahkan sebagai angin sepoi-sepoi basah berarti suara halus dan pelan, lembut, secara harfiah, dan berarti suara dalam keheningan yang mutlak. Kadang-kadang bersenandung. Itu adalah nada seorang ibu yang duduk di ruangan gelap bersama anak yang sedang demam, ketakutan, sambil berbisik, "Mami ada di sini, sayang. Kamu aman kok." Diciumnya kening anak itu, dikompresnya anak itu. Ibu-ibu, sounds familiar? Atau bapak-bapak yang melakukan ini sound familiar? Dia lakukan itu kepada anaknya. Nah, jangka praktis untuk hari-hari yang kita lalui itu apa? Bagaimana sebenarnya kita bisa keluar dari rutinitas yang tiada hentinya ini berputar-putar seperti hamster tuh yang berputar-putar di wheel itu, dan mendengar suara lembut yang berasal daripada Tuhan di tengah dunia yang tidak pernah diam ini. Hati kita juga tidak pernah diam ini. Tidur pun pikiran kita bekerja terus, nggak bisa tidur. Hal ini tidak, saya ulang, hal ini tidak mengharuskan Anda berhenti bekerja atau pindah ke biara untuk mendapatkan ketenangan atau pergi ke kuburan untuk bertapa. Bukan seperti itu. Ini membutuhkan tindakan kecil yang kita rancang dengan sengaja untuk melawan budaya yang serba terburu-buru ini. Slow down. Berikut ada 3 cara sederhana untuk menanamkan jangkar yang berbasis Alkitab di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga jangkar itu dapat menyentuh pasir di tempat kita berlabuh, di mana kapal itu berlabuh. Nah, praktekkan saat teduh. Saya ulang. Praktekkan yang pertama saat teduh 5 menit pertama saat kita bangun. Sebelum periksa ponsel, membuka email, atau menyalakan berita pagi, luangkan 5 menit pertama hari Anda dalam keheningan yang disengaja. Saat buka mata, Tuhan Yesus terima kasih. Itu ucapan pertama dulu. Kita masih bernapas kok. Sudah 5 menit lewat ucapan syukur, mau buka ponsel, silakan. Jangan meminta apapun kepada Tuhan. Duduklah saja diam dalam hadiratnya. Tarik napas diam, nikmati hari yang baru, nikmati malam yang sudah berlalu itu, karena Tuhan mengizinkan kita menghirup udara kembali dengan ucapan syukur. Katakan, Tuhan, hari ini aku akan mengenakan kuk yang kau berikan padaku yang enak dan ringan. Bukan kuk yang ditawarkan dunia. Tuntun aku Tuhan, agar aku mampu. Yang kedua, selain daripada praktekkan saat teduh, kenali angin dan api. Oke? Kenali angin dan api Anda masing-masing. Perhatikan hal-hal bising apa yang Anda cari saat merasa stres. Lihat, merasa stres, tadi Tuhan tidak ada dalam gempa, dalam angin, dalam api. Kita lagi stres, gua lagi stres nih. Lu nggak tahu ya, ribut, kita cari apa? Apakah kita pada saat stres banget cari televisi hanya untuk mendapatkan background dari suara televisi tersebut? Apakah Anda menggulir media sosial tanpa tujuan untuk mematikan pikiran? Oke? Sadarilah bahwa hal-hal ini hanya menambah kebisingan bagi pikiran yang sudah lelah. Apalagi dengarkan entah segala macam yang ada di sosial media, itu racun semua. Banyak ocehan-ocehan yang nggak berarti. Matikan hal-hal tersebut dan sediakan ruang bagi suara Tuhan dengan lembut. Bunyikan lagu-lagu rohani tersebut. Kolose 3:16. Nikmati itu. Yang terakhir itu adalah periksa posisi kuk kita masing-masing. Sepanjang hari ini, saat Anda merasa dada terasa nyesek banget karena takut, cemas, berhenti sejenak dan tanyakan kepada diri Anda sendiri. Pertanyaannya apa? Dengan siapa aku memikul beban saat ini? Pasanganku dalam kuk ganda ini siapa ya? Apakah aku mencoba memikul masalah ini sendirian atau membiarkan Yesus menanggung beban terberatnya?
Kesimpulannya apa? Jika Anda lelah dengan kesibukan yang tiada henti-hentinya, lelah karena harus selalu tampil sempurna, dan lelah berusaha membuktikan nilai diri kepada dunia, ingatlah dua jangkar dari Alkitab yang ditawarkan Alkitab pada hari ini. Yang pertama, Yesus mengundang Anda untuk bermitra dengan Dia. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kenakanlah kuk yang kuberikan, karena kuk yang kuberikan itu enak dan ringan. Itu ya. Kenakanlah kuk yang diberikannya ini, dan biarkan Dia memikul beban yang terberat dari beban Anda. Kita harus menyesuaikan langkah kaki kita dengan Dia. Tuhan menanti Anda dalam keheningan. Berhentilah mencari Allah hanya pada saat-saat hidupmu dipenuhi ketenangan, penuh kebisingan, dan penuh tekanan. Menjauhlah dari kebisingan sama seperti Elia, masuk ke dalam gua, jauh dari kebisingan, dengarkan suara lembutnya, dan temukan perhentian bagi jiwa Anda. Keluar bertemu dengan Allah itu sendiri. Berhentilah meronta-ronta, berserah dirilah sepenuhnya, dan percayalah pada janji-janji Allah. Dan biarkan kasih karunia Tuhan menopang Anda pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara, memperjelas kepada kami bagian yang tidak dapat kami mengerti, sehingga kami dapat menerima tawaran-Mu mengenakan kuk yang Kau berikan bagi kami, dan mengawasi mitra persahabatan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari ini. Teman yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan, buka pintu hati, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik terus, tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Dan kenakanlah kuk yang Tuhan berikan itu. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat marifat daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Seluruh umat Tuhan yang menerima berkat berkata bersama-sama, amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagian telah usai. Atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam seri yang berikutnya. Dari Los Angeles, saya Rili, mohon diri. Shalom. Dan sekali lagi, selamat Hari Bapa.